untuk bisa menempuh perjalanan menuju ke tempat majlis ini yang selalu diberkahi oleh Allah ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu fi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Makanya nikmat yang sangat besar ya, kita bisa hadir di majlis yang mulia ini ya, di mana Allah menurunkan sakinahnya ya, Allah kita diberi oleh Rahman ya, malaikat mengelilingi ya, melalui majlis ilmu ini dan disebut dan mereka disebut oleh Allah di hadapan malaikat yang ada di sisinya ya. Semoga Allah senantiasa memberikan semangat ya, memberikan taufik kepada kita semuanya ya, untuk senantiasa semangat dalam bentuk ilmu syar'i. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para istiqomah sunnahnya, dan juga kita termasuk dalamnya. Dan harapan di yaumil qiyamah kita mendapat salam dari beliau Rasulullah SAW. Amin. Yang ketiga, alhamdulillah hari ini hari Rabu tanggal 29 Rabiul Tsani ya, 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 23 November 22 Miladiyah ya. Terima kasih atas kedatangan Ustaz ya, untuk kita yang alhamdulillah masih meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu yang kepada kita semuanya. Dan terima kasih juga kepada Pak Doni dan Ustaz keluarganya. Semoga Allah selalu merahmati dan memberkahi harta dan keluarganya, karena dengan beliau kita acara ini bisa terwujud. Dan termasuk juga kepada tim manajemen dan juga kepada seluruh karyawan Oket ya, yang telah meluangkan waktunya, di mana waktu yang seharusnya untuk istirahat, untuk libur, tapi digunakan untuk menuntut ilmu syar'i ini ya. Semoga kami niatkan ya, untuk sama-sama menunjukkan niatnya ya, bahwa kita menuntut ilmu syar'i ini karena perintahnya Allah semata ya, bukan karena perintahnya manajemen, bukan karena perintah Pak Doni semata, bukan ya. Pak Doni hanya sebagai wasilah yang mengadakan acara ini, yang manfaatnya apa? Sebenarnya bukan untuk diri kita sendiri ya, bukan untuk Pak Doni atau untuk perusahaan, bukan ya. Karena menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim sampai apa? Ya sampai akhirat kita ya. Makanya kita sama-sama mengingatkan ya, untuk meneruskan niatnya bahwa kita menuntut ilmu ini apa semata-mata menjalankan perintah Allah, ikhlas mengharapkan keridhaan Allah ya. Kemudian dengan tujuan apa? Menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita dan orang lain. Orang itu orang terdekat kita ya, apakah itu keluarga kita, saudara kita ya, atau tetangga kita ya. Dengan demikian semoga perjalanan kalian ya, dari tempat mes ya, dari tempat Oket ke tempat ini, semoga langkah-langkah kalian ya, semoga capeknya kalian ya, jerih payah kalian menuju ke sini semua apa? Didapatkan pahala ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dan alhamdulillah untuk tema kita hari ini ya, masih dari kitab Ushul Tsalatsa yang rasul dari sebelumnya, dan ada pertemuan ketiga seperti biasa ya, untuk format acaranya ya. Setelah disampaikan tausiah, selanjutnya akan ada kuis ya. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab, dan siapa yang menjawab pertanyaan bisa menyampaikan sendiri ya. Ini atau dari siapa tadi udah ada di sini ya. Terima kasih ya. Atau bisa mengajukan pertanyaan secara langsung ya, disampaikan kepada Ustaz ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan sholat zuhur berjamaah. Kemudian setelah sholat zuhur berjamaah nanti dilanjutkan dengan hidangan makan siang. Setelah itu bisa kembali ke ke masing-masing. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa ya. Semoga
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pada pagi hari ini kajian kita berkenaan dengan kitab Al-Usul Salasah atau 3 landasan utama oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kita masih mempelajari 4 perkara yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah, di mana perkara yang pertama adalah mempelajari ilmu, dan yang dimaksudkan dengan ilmu di situ adalah mengenal Allah Ta'ala, mengenal Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengenal Nabinya Sallallahu, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil yang ada. Itu perkara yang pertama, yaitu mempelajari ilmu. Adapun yang kedua, setelah kita mempelajari ilmu-ilmu tersebut, maka kewajiban kita adalah mengamalkannya. Karena percuma kita punya ilmu tapi tidak diamalkan. Al ilmu bila amalin kassajarah bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah, yaitu tidak bisa diambil manfaat dan hasilnya. Setelah kita mengamalkan ilmu yang kita miliki tadi, maka kewajiban kita yang ketiga adalah mendakwahkannya atau mengajarkannya kepada manusia, terutama kepada orang yang terdekat, yaitu keluarga kita, tetangga kita, kerabat kita, dan kaum muslimin secara umumnya, dan juga manusia secara umumnya, yaitu kita mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Allah. Dakwah itu bukan seperti bayangan kita. Setiap orang harus duduk di atas mimbar, duduk di atas mimbar, berdiri di atas mimbar Jumat, mimbar hari raya. Nanti kalau setiap orang harus seperti itu, siapa yang dengerin? Siapa yang ada di bawah? Kan nggak mungkin kan? Dakwah itu memiliki makna yang lebih luas, yaitu ketika kita mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada Islam dengan cara apapun yang tidak bertentangan dengan syariat, maka itu disebut dakwah. Bisa dakwah itu dengan cara mengajar, bisa dengan cara ceramah, bisa juga dengan cara membagi-bagi buku atau kaset ceramah, itu juga dakwah. Atau juga bisa dengan diskusi santai, ngobrol santai. Bisa juga dakwah itu dengan cara memberi contoh tanpa berbicara sepatah kata pun. Itu seringkali lebih efektif daripada berbicara 1000 kata. Apalagi kalau kepada orang mungkin yang lebih tua. Ada ceritanya Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma ingin ngajarin seorang gimana cara wudhu yang benar, karena mereka lihat ada orang wudhunya nggak benar. Keduanya bilang sama orang ini, "Om, tolong liatin ya, kami ini berselisih
Setiap kami mengatakan wudhu saya yang paling benar, coba om liatin. Udah masing-masing wudhu dengan sebaik-baiknya. Terus orang tadi bilang, sebenarnya wudhu kalian tuh semuanya bagus, wudhu saya yang gak benar. Jadi dia mengajarkan, mendakwahkan tanpa berbicara sepatah kata pun, hanya memberi contoh. Apalagi memberi contoh dengan akhlak dan budi pekerti, itu sangat efektif sekali. Dulu katanya Islam masuk ke negeri yang kita cintai ini tanpa peperangan, tapi dengan jalur perdagangan, karena para pedagang Islam dari luar itu memperlihatkan akhlak dan budi pekerti yang baik, sehingga orang lokal tertarik. Iya, tertarik. Banyak loh orang tertarik ngambil seseorang sebagai menantu gara-gara akhlaknya yang baik, walaupun gak punya duit. Iya kan? Wih, kenapa kok anak itu diambil jadi menantu, padahal kan dia gak punya duit, kerja di elut aja baru masuk kemarin. Oh, karena akhlaknya baik, budi pekertinya baik. Banyak yang kala itu. Orang kadang lebih tertarik dengan penampilan akhlaknya dan budi pekertinya ketimbang penampilan pakaiannya, outfitnya, potongan rambutnya, cemek. Saya kadang guyu ketawa. Orang lebih tertarik dengan akhlak dan perilaku. Jadi berdakwah dengan akhlak dan perilaku itu sangat efektif sekali. Apalagi itu bisa membawa nama baik tempat antum berada. Oh, pegawai elut itu akhlaknya baik-baik, murah senyum, harganya juga murah. Jadi seneng orangnya, pantesan pada sholat, pada ngaji, kayaknya bisa deh diambil jadi mantu. Jadi berdakwah dengan akhlak. Bisa juga berdakwah itu dengan apa? Dengan memberi bantuan. Apalagi yang sedang terjadi di Cianjur. Maka kita, kewajiban kita ketika melihat saudara kita seperti itu harus menjaga akidah mereka. Karena yang diperlukan apa? Bantuan. Kita datang ke sana ceramah, tar dulu Pak, lagi lapar, kagak bisa mikir. Yang dibutuhkan mie instan, sembako, air. Dan orang yang pertama kali datang ke sana itu pasti yang paling memberi kesan mendalam. Karena yang paling pertama itu sangat dibutuhkan. Makanya dalam pepatah Arab, sayat kuruni qaumi idza jadda jidduhum wa fil lailati dhuluma yuftaqadul badru. Kaumku akan selalu mengingatku kalau mereka ditimpa dengan kesulitan. Sebagaimana di malam yang sangat gelap orang merasa kehilangan bulan. Jadi yang dicari si bulan. Kalau lagi malam gelap banget. Kalau orang lagi lapar, yang dicari bantuan. Maka orang yang pertama membantu sangat memberikan kesan yang mendalam. Makanya sebelum jadi sasaran empuk orang di luar Islam, maka kita berkewajiban untuk membantu mereka. Dan itu bagian daripada dakwah. Dakwah itu nggak mesti harus memasukkan orang ke dalam Islam. Menyelamatkan saudara kita seiman itu juga dakwah. Jangan sampai mereka
keluar daripada Islam. Lah buat apa? Ada berapa orang masuk Islam tapi ribuan orang murtad. Mendingan yang sudah ada kita selamatkan. Karena keluar dari agama Islam itu hukumannya berat. Kalau orang non muslim itu nggak dipaksain masuk ke dalam Islam. Tapi kalau orang sudah masuk Islam keluar, wah itu hukumannya berat. Makanya harus dilindungi, diselamatkan, dijaga. Jadi dakwah itu macam-macam. Bahkan ketika antum berada di tempat kerja antum ngobrolin masalah agama, itu juga dakwah. Ya. Jangan ketika nyantai ngobrolin masalah Piala Dunia terus. Tadi menang mana Piala Dunia? Oh Bekasi Pak. Ya ngobrolin lah masalah agama, ngobrol santai. Kadang-kadang ngobrol santai itu lebih terkesan friendly, ya, tidak terkesan menggurui, santai. Dan itu kadang-kadang lebih berkesan. Kenapa? Karena dari hati ke hati. Kalau ceramah itu kadang-kadang nggak efektif. Ada yang ceramah, ada yang tidur. Tapi kalau ngobrol santai, nah itu interaksi dari dua-duanya. Itu lebih efektif dalam dakwah. Jadi intinya kewajiban kita berdakwah. Setiap orang punya kewajiban dakwah sesuai kemampuan. Yang ustadz, kewajiban dakwahnya menyampaikan hukum syar'i secara detail. Yang masih awam, berdakwah sesuai kemampuannya. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kita hanya mampu menyampaikan cara sholat yang benar, sampaikan. Cara wudhu yang benar, sampaikan. Kita baru bisa memberi contoh akhlak yang baik, beri contoh. Kenapa? Karena nggak mesti harus ceramah. Dan dakwah itu adalah jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau. Jadi kalau kita ngaku menjadi pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus berdakwah sesuai kemampuan kita. Sebagaimana di dalam surah Yusuf ayat 108, Allah Ta'ala berfirman, Qul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku. Apa jalanku? Ad'u ilallah. Saya berdakwah kepada Allah, menyeru kepada Allah, mengajak manusia untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala basiratin, di atas hujah yang nyata, ilmu yang jelas. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Dan maha suci Allah, dan aku bukanlah termasuk orang yang musyrik. Jadi ayat ini jelas bahwa berdakwah itu adalah jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita yang diperintahkan untuk mengikuti jejak langkah beliau, kita juga harus berdakwah, ya. Karena kita ini ketika mendapatkan Islam, kita berbahagia dengan Islam. Kita tidak ingin hanya diri kita yang berbahagia, kita ingin berbagi kebahagiaan itu kepada orang lain. Maka kita pun harus menyampaikan Islam itu kepada orang lain. Kadang-kadang buru-buru mau dakwah, ngucapin salam aja kepada khalayak rame malu kan. Ya kan, itu bagian daripada dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah itu. Tapi kan ada yang non muslim,
Ya, tapi kan niat kita untuk menyebarkan salam terutama kepada yang muslim. Jangan malu kita ucapin aja selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kan forumnya bukan di masjid. Emang salam itu harus di masjid aja? Afsus salami bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Gak apa-apa di jalanan. Itu termasuk bagian daripada dakwah. Ala basiroh. Tapi dakwah itu juga harus di atas basiroh. Syaratnya harus punya ilmu. Jangan sampai kita ngajak orang tanpa ilmu. Ya enggak? Ngajak orang pergi ke satu tempat, tapi dia sendiri nggak tahu tempatnya, ya nyasar. Yang ngajak nyasar, yang diajak juga nyasar. Harus punya ilmu. Oh, saya mau mengajak orang untuk wudhu, berarti saya harus tahu wudhu yang benar gimana. Dan ilmu tentang dakwah itu bukan hanya berkaitan dengan apa yang ingin kita sampaikan, tapi juga caranya juga harus tahu. Kadang-kadang nih yang disampaikan benar, caranya nggak benar, malah nggak diterima. Contoh, ada orang Arab Badui turun ke masjid, di pojokan masjid pipis. Para sahabat marah, mau dipukulin. Niatnya benar enggak? Benar, mengingkari kemungkaran. Tapi Nabi melarang, biarkan dulu. Selesai baru dikasih nasihat. Dan orang Arab Badui itu ngerti, menerima. Ini menunjukkan apa? Cara itu penting. Kenapa? Karena orang Arab Badui itu orang yang nggak ngerti. Kayak anak kecil lah, nggak pernah bersosialisasi kok, tinggalnya di gurun-gurun. Jadi perlakuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang Arab Badui beda. Itu bagian daripada dakwah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau melihat ada sahabat yang melakukan kesalahan, beliau tegas. Tapi kalau orang Arab Badui yang melakukan kesalahan, beliau agak memaklumi. Likulli maqamin maqal. Pepatah Arab mengatakan likulli maqamin maqal. Dalam setiap kondisi ada ucapan yang sesuai. Ya seperti anak-anak kita aja kan beda-beda kan. Jadi memperlakukan juga beda-beda. Seperti teman-teman kita di sini juga punya sifat beda-beda. Jadi di dalam menasihati juga caranya beda-beda. Berarti kita harus tahu juga, termasuk bagian daripada ilmu dakwah itu kita harus tahu kondisi background orang yang akan kita dakwahi. Oh, kita ini mau berdakwah kepada orang di Cianjur supaya mereka gak murtad karena mereka lagi kena bencana musibah, berarti kondisi mereka itu membutuhkan bantuan. Oh, berarti cara dakwahnya dengan memberi bantuan. Itu caranya. Jadi kita tahu background orang yang mau kita dakwah itu supaya kita bisa memilih cara yang paling tepat. Kadang-kadang ucapan yang tidak tepat itu tidak memberi pengaruh. Tapi ucapan yang tepat walaupun singkat itu keluar dari hati dan dia akan masuk ke dalam hati orang itu sehingga mudah diterima. Itu makna ala basiroh, di atas basiroh ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang yang mengikuti aku. Artinya apa? Artinya bahwa berdakwah kepada Allah, berdakwah di atas ilmu adalah jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan jalannya orang-orang yang mengikuti beliau.
Dan dari situ bisa disimpulkan oleh ulama bahwa berdakwah itu secara umum ada 4 tingkatan. Sebagaimana 3 tingkatan itu disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika, berdakwahlah kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah ini secara bahasa bisa diartikan dengan lemah lembut. Nah, kita berdakwah dengan cara lemah lembut ini, kalau yang dihadapin orang yang nurut, gak banyak protes, gak banyak ngeles, dikasih tahu sekali langsung nurut, itu dengan lemah lembut. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan peringatan yang baik. Itu tingkatan kedua. Itu kalau yang kita ajak itu kadang suka bantah, gak kayak yang pertama tadi. Maka kita harus kasih peringatan, tapi dengan cara yang baik. Kamu kalau gak sholat nanti susah urusanmu di akhirat, karena sholat itu pertama kali yang dihisab pada hari kiamat. Kasih ancaman. Kalau sholatnya gak bener, amalan yang paling juga berat. Terus tingkatan ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Nah, debat tetap dengan cara yang paling baik. Gak boleh pakai emosi, gak boleh berantem, pukul-pukulan. Harus mengedepankan etika, mencari kebenaran, bukan menang-menangan, bukan debat kusir. Itu namanya berdebat dengan cara yang terbaik. Itu bagi orang yang kita dakwahi itu punya hujah. Dia bukan hanya ngeyel, tapi punya dalil, punya hujah. Saya juga punya dalil, nih. Oke, kita berdebat dengan cara yang baik, cari kebenaran. Ya, siapa tahu yang benar situ, saya yang salah. Siapa tahu saya yang benar, situ yang salah. Kita jujur cari kebenaran. Adapun tingkatan yang keempat ada di dalam surat Al-Ankabut ayat 46. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illal ladzina dzalamu minhum. Dan janganlah berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik, illal ladzina dzalamu minhum, kecuali orang-orang yang dolim di antara mereka. Nah, tingkatan yang keempat mungkin bisa dengan lebih keras lagi. Yang kita dakwah ini dolim, mungkin menggunakan kekerasan, maka Islam ketika itu membolehkan berjihad dengan cara yang sama. Itu tahapan dakwah. Jadi berjihad itu bukan untuk membunuh orang, tapi untuk melancarkan dakwah, menegakkan kalimat Allah. Jadi itu 4 tingkatan di dalam berdakwah. Kita harus tahu bagaimana kondisi orang yang mau kita dakwahi, sehingga kita bisa menentukan cara yang lebih tepat. Saya yakin banyak keluarga kita di kampung itu belum mengenal Islam yang baik, yang benar. Ya enggak? Termasuk mungkin orang tua. Padahal kita sangat menyayangi mereka kan? Dan kita punya kewajiban untuk mendakwahi mereka, karena kita ingin mereka meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam kan? Gimana cara dakwahnya? Pilih kata-kata yang tepat, tidak terkesan menggurui orang tua, dengan lemah lembut, dengan sabar, dengan mendoakan. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun ayahnya sendiri
yang bikin patung, yang jualan patung, yang ngajak nyembah patung. Tapi Nabi Ibrahim tetap berlemah lembut. Ya abati. Panggilannya juga lemah lembut, wahai ayahanda. Kadang-kadang kita nih mentang-mentang orang tua kita misalnya awam, nggak mau sholat, nggak mau apa. Orang tua sholat sono, gagal sholat nanti kamu dibakar. Dasar kakek-kakek, digituin orang tua masa. Nggak boleh. Ya. Wa ijahadaka ala antusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma, tapi wa shahibuhuma fid dunya ma'rufa. Apabila keduanya memaksamu untuk melakukan kesyirikan, jangan ditaati. Tapi wa shahibuhuma fid dunya ma'rufa, pergauli mereka di dunia tetap dengan cara yang baik. Lemah lembut, dakwahi dengan cara yang baik. Jangan terkesan menggurui kalau kepada orang tua. Atau mungkin berdakwah kepada guru kita yang dulu ngajarin kita pertama Iqra, ya kan? Di kampung kita ngeliat kok guru kita itu ada kekeliruan. Caranya harus baik. Gimana caranya? Sowan, silaturahim, bawa roti elut. Pak Kiai, Pak Guru, Masya Allah kangen banget lama nggak ketemu. Ini ada oleh-oleh, saya sekarang kerja di elut, alhamdulillah saya ngaji. Terima kasih ya Pak Guru, dulu ngajarin saya Iqra sehingga saya bisa baca Qaf, ya kan? Saya sudah bisa baca Ngain. Artinya dipuji, ingatkan jasanya. Baru kemudian, ini Pak Guru, Pak Kiai, saya punya buku ini, gitu kan. Li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada seseorang melalui dirimu itu lebih baik daripada kekayaan onta merah. Ada orang dapat hidayah satu aja melalui diri kita, itu lebih bernilai daripada kita punya kekayaan onta-onta merah yang ada di bukit. Itu keutamaan dakwah, ya. Dan Rasulullah SAW selalu mengirimkan para sahabat itu dulu untuk berdakwah. Bahkan ketika berperang pun disuruh dakwah dulu. Pada tahun 10 Hijriah, sebelum Haji Wada, Nabi SAW mengirimkan dua sahabat, Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma ke Yaman untuk berdakwah. Apa pesannya? Innaka ta'ti qauman ahla kitab. Sesungguhnya engkau mendatangi kaum dari ahli kitab. Supaya apa? Mu'ad dan Abu Musa ini punya bayangan, oh yang saya dakwah itu orang ahli kitab, berarti dia punya amunisi dari kitab, punya hujah gitu loh. Berarti saya harus siapin juga hujah-hujah saya. Nabi kasih tahu seperti itu supaya siap-siap. Bukan orang yang jahil ahli kitab itu. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ila an yuwahhidullah. Hendaklah pertama kali yang kamu dakwahkan kepada mereka supaya mereka mentauhidkan Allah. Nah, ini menunjukkan prioritas dalam berdakwah itu pertama supaya orang itu mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Kalau mereka menaatimu, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan mereka sholat 5 waktu sehari semalam.
Kalau mereka menaatimu, maka beritahukan kepada mereka sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka sedekah, yaitu zakat, yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin. Jadi dipesan dulu ketika dikirim ke Yaman, dan sangat menyedihkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang sama Mu'ad, barangkali nanti setelah tahun ini kamu gak ketemu lagi sama saya. Nangis Mu'ad, nangis, gak ketemu lagi dengan orang yang paling dicintainya. Barangkali nanti kamu ke Madinah, kamu melewatin rumahku dan kuburanku. Wah, udah firasat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang Mu'ad bin Jabal tinggal di Yaman bertahun-tahun, baru kembali ke Madinah itu pada masa khilafah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ternyata memang pulang ke Madinah meninggal sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak ketemu lagi. Jadi itu pertemuan terakhir itu ketika diutus ke Yaman. Sedih banget. Zaman dulu nggak ada WA, video call. Ya sudah, jauh Yaman Madinah itu. Jadi baru pulang ke Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia. Tapi ya begitulah sahabat. Karena misi mereka bukan hanya mengislamkan Mekah Madinah, tapi seluruh negeri Arab, bahkan seluruh dunia. Ada yang sampai ke India, ada yang meninggalnya di Syam. Jadi meninggalnya itu para sahabat itu di berbagai negeri. Yang di Madinah cuman berapa? Gak banyak. Banyak yang di Mesir, di Syam, di mana. Kenapa? Karena mereka mengemban misi, melanjutkan misi Nabi, yaitu mendakwahkan Islam. Demikian juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Ali bin Abi Thalib ke Khaybar. Khaybar itu dari Madinah sekitar 174 km ke arah Syam, ke utara. Di situ ditinggalin oleh orang-orang Yahudi Khaybar. Jadi ketika Ali radhiyallahu anhu dikirimkan ke sana untuk memerangi orang Yahudi Khaybar, pertama disuruh dakwah dulu supaya mereka kembali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pesan kepada Ali radhiyallahu anhu, unfut ala rislika, berjalanlah dengan perlahan-lahan. Penting banget ini, supaya tidak terburu-buru. Siapa tahu orang Yahudi itu kan orang yang licik, sudah memasang jebakan-jebakan. Jadi jangan buru-buru, perlahan-lahan aja, berhati-hati kata Nabi. Hingga kamu sampai di tempat mereka, kemudian serulah mereka kepada Islam. Dakwahi dulu sebelum diperangi. Dan beritahukan kepada mereka apa yang wajib atas mereka dari hak Allah Ta'ala. Maka demi Allah, sungguh Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik daripada kekayaan unta merah. Nah, jadi dikirim ke berdakwah juga, walaupun berjihad juga untuk berdakwah, yaitu menyebarkan Islam. Jadi kewajiban kita adalah untuk mendakwahkan ilmu yang kita sudah pelajari. Karena mendakwahkan ilmu yang kita pelajari itu suatu kewajiban dan juga suatu keutamaan yang besar. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a
Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu la yanquthu dzalika min athamihim syai'a. Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikuti dia. Jadi semakin banyak orang ngikutin, semakin banyak pahalanya dia. Jadi seperti MLM itu. MLM kan gitu, semakin banyak yang ngikutin dia, downline-nya semakin banyak untungnya dia. Ini juga gitu. Tapi ini yang benar. Tapi barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, maka dia juga menanggung dosa seperti dosa orang yang ngikutinya, tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ngajarin nggak benar. Woi, ini tan malam nih, Amerika lawan apa? Taruhan yuk, ngajak teman-temannya. Nah, dia dosa. Dia juga menanggung dosa orang yang diajak. Gak ngurangin dosa mereka sedikit pun. Judi kan gak boleh. Apalagi momen Piala Dunia itu orang udah bener-bener judi itu merebak, merajalela. Padahal udah jelas ya, tahu ya kalau judi itu haram ya. Kayak kadang bingung ya. Masa sih ada orang Islam nggak tahu kalau judi haram? Pasti tahu kan? Tapi masih banyak yang melanggar. Udah tahu kalah melulu masih nekat lagi. Yang herannya gitu loh. Penasaran. Ya siapa tahu menang ya kan. Tapi nggak pernah menang. Ya begitulah. Jadi setan itu menggoda, menghiasi dengan menang sekali, bikin dia penasaran. Jadi kalau dia ngajak orang lain judi, dia juga nanggung dosa orang lain itu, tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi itu namanya dosa yang MLM. Demikian juga di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan. Jadi antum ngajak orang sholat ke masjid, terus banyak orang yang ikut, antum dapat pahala banyak. Antum ngajak orang yuk ngaji, orang banyak yang ikut, antum dapat pahala mereka. Tapi kalau antum gak usah ngaji, nonton bola aja, nah, antum dapat dosa. Udah gitu orang lain pada ngikut antum, nggak mau ngaji, malah nonton bola, antum juga nanggung dosa mereka juga. Mereka juga punya dosa. Jadi berdakwah kepada kebaikan itu merupakan ciri kebaikan umat ini. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 104, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara kalian itu satu umat yang mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Karena kalau tidak ada yang berdakwah, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, maka hilanglah predikat sebagai umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Apabila apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Jadi kalau nggak ada dakwah, nggak ada lagi kebaikan umat. Dan alhamdulillah sekarang ini Islam itu semakin menyebar, walaupun banyak yang memusuhi. Bahkan Islam memasuki negeri-negeri kafir, mereka suka atau nggak suka, ya kan? TKI, imigran-imigran yang ke negara Eropa dan sebagainya, mereka memperkenalkan Islam, sehingga banyak juga yang alhamdulillah masuk Islam, ya enggak? Kadang-kadang mereka ilmunya minim, tapi mereka memperlihatkan akhlak dan perilaku yang baik, kejujuran, yang membuat orang-orang itu jadi haru dan tertarik untuk masuk Islam, karena mereka sebenarnya sudah meninggalkan tempat ibadah mereka. Mereka udah nggak percaya lagi dengan agama mereka sendiri. Itu bukti kebenaran Islam. Setiap tempat akan dimasuki Islam, suka atau tidak suka. Walaupun orang Islamnya malas-malas, tapi Allah berkehendak akan memasukkan Islam ke setiap negeri, yang akan masuk. Bahkan di jantung negeri mereka sendiri. Di Eropa makin banyak orang yang masuk Islam kan? Ya, itu berdakwah kepada Allah. Kemudian tugas kita yang berikutnya, yang keempat, adalah bersabar. Bersabar atas gangguan. Nah, ini penting ini. Kenapa demikian? Karena ketika kita belajar ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, pasti banyak rintangan dan ujian. Ya enggak? Pasti. Tidak seperti membalikkan telapak tangan. Apalagi Islam itu akan datang lagi dalam keadaan asing. Zaman sekarang nih, ujiannya bukan hanya dari orang di luar Islam, bahkan dari orang Islam sendiri. Contoh, seorang wanita yang berhijab panjang, bercadar. Mungkin kalau zaman dulu gak disenengin sama orang kafir. Kalau zaman sekarang, bukan hanya orang yang kafir yang gak seneng mungkin, tapi orang Islam sendiri kadang gak seneng. Bahkan keluarganya sendiri juga gak bersimpati. Ujiannya berat. Jadi tingkat keterasingan di zaman sekarang itu lebih berat daripada zaman dulu. Makanya disebutkan dalam hadis, di zaman sekarang itu seperti memegang bara api. Kalau dia lepas, dia akan tersesat. Tapi kalau dia pegang juga, panas, berat. Perlu kesabaran. Makanya perlu kesabaran. Orang kita di rumah doang diem aja diuji, apalagi kita berdakwah, apalagi kita mengamalkan Islam kita. Maka harus bersabar. Tapi ingat ya, yang namanya ujian, cobaan, itu tidak akan melebihi batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Jadi orang itu ketika diuji oleh Allah, itu sudah sesuai dengan kadar kemampuan orang itu, gak mungkin melebihi itu. Allah tidak dolim. Cuman kok kadang orang mengeluh ya, saya kok diuji terus, kena musibah terus, saya udah gak mampu. Itu bukan karena ujiannya yang berat, tapi mentalnya yang lemah. Ujiannya sesuai dengan kemampuan, mentalnya yang harus dibesarkan, dadanya yang harus dilebarkan. Kalau dada yang lebar itu, ujian yang banyak menimpa itu masih lapang. Lah kalau dadanya sempit, jangankan diuji dengan bencana, gaji telat dikit aja ngeluh.
Ya enggak? Orang lain demo pengen gajinya naik, dia pengen gajinya turun. Karena gajinya enggak turun-turun. Ngeluh ya. Gimana dengan ditimpa dengan bencana, kehilangan keluarga dan sebagainya. Jadi sebenarnya ujian itu enggak akan melebihi kapasitas kemampuan kita. Tapi mungkin hati kita ini yang harus dilebarkan supaya enggak nyesek ketika ditimpa ujian. Bisa nampung banyak ujian. Dan juga kaidah mengatakan bahwasanya ujian itu ada batasnya. Semakin berat ujian itu semakin dekat dengan jalan keluar. Nah, itu sudah rumus. Orang naik gunung, kalau masih di bawah belum capek. Tapi kalau udah naik di tengah, mau naik sampai puncak, capek bener. Tapi kan bentar lagi turun. Jadi kalau antum diuji merasa kok tambah berat, berat, itu bukan nanti berat terus, tapi nanti akan datang jalan keluar. Itu sudah sunnatullah. Malam semakin gelap, berarti akan segera datang waktu subuh. Mendung semakin gelap, berarti akan dekat turun hujan. Itu sudah sunnatullah. Jadi nggak ada istilahnya sekarang aja beratnya begini ujiannya, apalagi nanti tambah berat pasti. Nah, itu salah dia. Salah. Dia harus berpikir optimis. Oh, ujian itu sesuai kemampuan manusia. Oh, ujian itu semakin berat, semakin dekat jalan keluar. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Yusuf ya, ayat 110. Hatta idastai asar rusulu wa dhannu annahum qad kudibu ja'ahum nasruna fanujiya man nasya. Hingga apabila para rasul sudah putus asa, maksudnya putus asa dari keimanan kaumnya. Bukan berarti rasul itu punya sifat putus asa, nggak boleh. Artinya mereka kayaknya udah nggak beriman. Wa dhannu annahum qad kudibu, mereka mengira bahwa mereka sudah didustakan oleh kaumnya. Ja'ahum nasruna, langsung datang kepada mereka pertolongan kami. Lalu kami selamatkan siapa yang kami kehendaki. Seperti cerita para nabi dulu. Cerita Nabi Lut alaihissalam. Ketika kaumnya sudah tidak mau mendengarkan dakwah, bahkan istrinya juga kufur, membantuin kaum LGBT, datang malaikat langsung diperintahkan oleh Allah untuk membinasakan kaum Lut. Jadi segera datang pertolongan ketika ujian itu semakin memuncak. Apalagi di dalam ayat inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Diulangi lagi oleh Allah, sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Lihat nih, dalam ayat ini Allah tidak bilang sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, tapi bersama. Berarti apa? Kemudahan jalan keluar itu selalu mengiringi kesulitan. Berarti kalau kita ingin mendapatkan kemudahan harus diuji dulu, baru setelah itu akan datang kemudahan. Jadi sabar. Apalagi di dalam menyelamatkan akidah, di dalam berdakwah. Itu nilai kesabaran yang kita berikan ketika kita mengamalkan Islam, mendakwakan Islam itu sangat besar sekali. Orang sabar ketika capek kerja aja pahalanya besar, menggugurkan dosa, apalagi sabarnya dalam berdakwah. Apalagi sabar dalam mengamalkan Islam yang benar. Besar pahalanya. Saya kemarin ngaji di tempat itu, pulang-pulang diomongin orang tua.
diomongin tetangga, sabar. Gimana caranya bisa sabar? Kuatkan keyakinan. Karena kalau orang keyakinannya kuat seperti akar pohon yang sangat kokoh, dia tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh angin. Istiqomah, santai aja. Kenapa? Karena kita mencari ridho Allah, bukan mau nyenengin orang. Kalau nyenengin orang gak kelar-kelar. Si A pengennya kita gini, si B pengennya gini, gak kelar-kelar, gak habis-habis. Cukuplah kita mencari ridho Allah. Bahkan orang-orang dulu ujiannya lebih berat. Tahu nggak Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu? Bapaknya Yasir sama ibunya namanya Sumayyah. Mereka ini termasuk yang awal mula masuk Islam. Belum banyak yang masuk Islam. Pertama-tama masuk Islam, bayangkan, berarti Islam itu masih sangat lemah. Disiksalah mereka ini oleh tuannya. Disiksanya gimana? Tahu padang pasir. Dibaringkan di padang pasir. Ditindih batu yang panas. Bapaknya, ibunya, dan anaknya. Rasulullah SAW lewat, gak bisa nolong. Karena masih lemah Islam ketika itu. Beliau mendengar mereka merintih kesakitan, disiksa di padang pasir. Beliau hanya bisa bilang apa? Sabron ala Yasir, inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah surga. Nah, setelah itu mereka semakin sabar. Disuruh keluar dari Islam nggak mau, walaupun sampai nyawa melayang. Ibunya Sumayyah menjadi wanita pertama yang syahid dalam Islam. Tahu nggak disiksanya gimana? Mohon maaf, ditusuk kemaluannya dengan tombak sampai tembus. Itu Sumayyah. Bapaknya juga, Yasir juga dibunuh. Sabar dalam memegang keyakinan. Lah kalau zaman sekarang nggak ada kayak gitu. Paling apa? Duh, saya ngaji diomongin tetangga, diomongin orang tua, paling diomongin doang. Nggak ada istilahnya sampai disiksa, diintimidasi, nggak. Akhirnya Ammar bin Yasir juga disiksa. Karena saking beratnya siksaan, tanpa sadar beliau mengucapkan kalimat kufur. Akhirnya dibebaskan kan. Habis itu setiap ketemu Nabi dia sedih. Ya Rasulullah, saya sudah mengucapkan kalimat kufur. Turunlah ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanan. Maka dia dimaafkan, diampuni oleh Allah. Dia terpaksa, udah gak kuat, disiksa. Bahkan orang-orang zaman dulu di dalam riwayat, karena dia memegang akidah, itu sampai dia apa? Digergaji. Jadi dari kepalanya digergaji, sekas, kebelah kepalanya, badannya gerak. Wah, sampai jadi dua. Kalau kita dalam posisi itu udah nyerah, ampun. Tapi mereka tetap sabar. Lah memang dunia ini kan tempatnya ujian. Surah Al-Ankabut ayat 2 kan jelas. Asiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia mengira
Dibiarkan mengatakan saya beriman sedangkan mereka tidak diuji. Nah, ujian itu sunatullah, keharusan. Ya enggak? Orang sekolah mau lulus saja harus diuji dulu. Kalau enggak diuji tiba-tiba lulus, dari mana tahu dia bisa menerima pelajaran, menguasai pelajaran? Kan ada ujian dulu. Hidup juga, keimanan juga diuji. Dan sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka, sehingga kami tahu siapa yang jujur dalam keimanannya, siapa yang berdusta. Jadi ketahuan, oh ini benar, ini berdusta. Jadi bersabar dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan. Dan sabar itu kata ulama ada 3 macam. Pertama, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Nah, ya. Perintah Allah itu berat, apalagi sholat subuh berjamaah di masjid musim hujan, subuhnya jam 4. Ya pengennya selimutan, kelonan. Mau bangun berat, ya enggak? Apalagi yang manten baru. Melaksanakan ketaatan itu berat. Ngaji jauh berat. Tapi heran ya anak-anak muda ini, kalau disuruh ngaji jauh itu berat. Tapi saya kemarin pas ke Sumarekon, itu saya lihat orang ngantri mau beli tiket buat konser. Ngantrinya panjang banget. Ya Allah, kagak capek ini orang, ya panas-panas. Hari apa waktu itu? Hari Ahad apa? Saya mau kondangan. Ini apa ini penuh banget nih. Ngantri mau nonton konser. Coba disuruh ngantri ngaji mau enggak kayak gitu? Enggak mau kan? Kenapa? Huffatil jannatu bil makarih. Memang surga itu diliputi dengan sesuatu yang kita benci. Kalau neraka diliputi dengan sesuatu yang kita seneng. Jadinya dihiasi menjadi indah. Ngantri mau nonton konser panjang-panjang panas-panas itu menjadi sesuatu yang indah. Perjuangan, wah, pengorbanan. Yang enggak pahala lagi nanti, jihad lagi. Masa jihad, ngantri nonton konser jihad ya. Ya itulah. Jadi hufatin naru bil syahawat. Neraka itu diliputi dengan segala sesuatu yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Ya enggak? Dan yang kedua, bersabar dalam meninggalkan maksiat. Nah, itu berat. Apalagi orang itu punya kemampuan dan kesempatan. Udah kaya, kuat, duitnya banyak, kuasa. Wah, tinggal tek, banyak cewek yang ikut. Ya enggak? Tapi dia bersabar karena itu maksiat. Seperti dalam hadis, rajulun da'athum ra'at datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang dipanggil oleh wanita yang cantik, punya kedudukan tinggi, duit banyak, lalu dia bilang saya takut kepada Allah. Itu salah satu yang mendapatkan naungan Allah. Bersabar. Sabar dalam menghindari perbuatan dosa. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian. Ujian itu pasti datang. Tapi ingat ya, ujian itu sebenarnya menunjukkan kecintaan Allah kepada kita. Idza ahabballahu qauman ibtalahum, kata Nabi. Apabila Allah mencintai satu kaum, itu akan diuji. Jadi ujian itu bisa menunjukkan kecintaan Allah kepada kita. Makanya jangan marah, orang dicintai Allah kok marah. Makanya orang dulu diuji dengan musibah itu malah alhamdulillah.
Ya kita kalau nggak bisa mengucapkan alhamdulillah ketika diuji dengan musibah, yang minimal bersabar, ridho dengan takdir dan ketetapan Allah. Karena itu sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Fulan akan diuji, fulan akan diuji dengan keluarganya, diuji dengan istrinya, diuji dengan orang tuanya, diuji dengan teman-temannya, kehilangan keluarganya, kehilangan hartanya, macam-macam ujian itu. Jadi jangan kita kira yang diuji itu ketika kita diuji cuma kita doang, semua orang juga diuji. Cuman ujiannya mungkin beda-beda. Cuman mereka nggak ngeluh aja. Jangan mengeluh, apalagi di medsos, di status. Kok hidup begini banget ya? Udah nggak punya duit, mau nikah gagal terus, rasa-rasanya aku nggak laku ya. Di status lagi kan. Innama asku bathi wa husni ilallah. Kalau Nabi Yakub alaihissalam, sesungguhnya aku mengadukan kesusahanku dan kesedihanku hanya kepada Allah. Nah, kalau sekarang innama asku bathi wa husni ila medsos, wa WhatsApp, wa status, bukan ilallah. Mengadukan kesedihan dan kesusahannya kepada medsos. Jangan. Justru itu melemahkan kita sendiri, mempermalukan. Ini orang kok ngeluh baik dari kemarin, bolak-balik ngeluh, masih punya kerjaan juga, masih ngeluh aja terus. Kalau udah ngeluh, kebiasaan ngeluh, terus akan ngeluh. Lo dapat duit 1 M pun juga ngeluh. Iya, kalau orang biasa ngeluh aja terus, nggak pernah bersyukur. Iya. Makanya berusahalah mensyukuri kenikmatan yang sedikit, supaya kenikmatan yang besar akan mudah kita syukuri. Kalau yang gede aja nggak disyukurin, apalagi yang sedikit. Kalau tidak berusaha mensyukuri yang sedikit, yang gede belum tentu bisa disyukuri. Jadi sabar menghadapi ujian dan cobaan. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ya senjatanya cuma satu kan, sabar. Di dunia itu kan hanya 2. Ada kalanya sesuai dengan keinginan kita, maka kita syukur. Ada kalanya nggak sesuai, sabar. Cuma 2 aja. Jadi sabar dan syukur itu seperti uang logam. Satu tulisannya sabar, dibaliknya syukur, bolak-balik itu aja. Nggak ada pilihan lain. Kalau kita pengen seneng terus, nanti kalau udah di surga, kalau di ya nggak apa-apa, kita berharap kan husnudon kepada Allah. Kalau di dunia ya pasti banyak yang tidak sesuai, ya enggak. Padahal kita udah berusaha, sudah maksimal, ya kan? Belum tentu kita dapatkan kan? Tanggal tua udah semangat ke kantor, wah tergajian. Udah gitu dipanggil atasan, maaf gajiannya ditunda. Ya. Padahal udah seneng kan? Ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajri riyahu bima la tasdahi sufunu. Kata orang Arab. Tidak setiap apa yang diinginkan orang itu tercapai, apalagi di dunia. Sebagaimana angin itu tidak selalu bertiup sesuai dengan apa yang dibutuhkan kapal. Kalau kapal zaman dulu kan pakai angin. Kapalnya pengen ke utara, anginnya ke selatan. Ya nggak jalan. Ya, kapalnya ingin ke selatan, anginnya ke utara. Kalau sekarang pepatah itu mungkin nggak pakai. Kenapa? Sekarang pakai mesin bos. Pepatahnya nggak dipakai lagi. Tapi berlaku karena setiap apa yang kita inginkan belum tentu tercapai. Maka kita jangan mikir kayak orang dagang. Ntar kalau saya dagang ini
jualan segini untungnya sekian, ininya sekian. Yang dipikir enaknya terus. Dia nggak pernah mikir ntar kalau rugi gimana, apa yang harus lakukan untuk mengantisipasi. Itu nggak pernah. Ini yang dipikir enaknya terus. Jangan. Dunia itu selalu ada yang baik, ada yang buruk. Tapi ingat, walaupun takdir itu buruk, sebenarnya bukan buruk. Di balik itu pasti ada kebaikan. Obat pahit, tapi tetap diminum karena di balik itu ada kesembuhan. Takdir tidak ada yang buruk. Kenapa? Karena di balik itu pasti ada kebaikan. Jadi sabar dalam menghadapi ujian. Ada cerita katanya dulu, ada seorang wanita cantik banget, punya suami seorang alim, tapi jelek banget. Ya suatu malam mereka berdiskusi lah, ngobrol. Saya bersyukur, suaminya bilang, punya istri cantik banget seperti kamu. Sebagaimana kamu sabar punya suami jelek banget kayak saya. Jadi sepasang. Yang satu bersyukur, yang satu sabar. Gak tahu ceritanya benar nggak ya? Katanya ada begitu. Allahu a'lam bishawab. Baik, itu saja mungkin yang kita pelajari berkaitan dengan mendakwahkan kebaikan dan bersabar di atas ujian dan cobaan. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih atas apa yang disampaikan. Untuk selanjutnya selanjutnya biasa ya, ada kuis ya. Ini tentu ya ada bentuk ya. Jadi ini kuis ada 5 pertanyaan. Jadi karena Mas Ali nggak ada, yang wakil ke depan Mas Edi masuk ke depan menjadi hakim. Dibantu Mas ya. Jadi ada 2 pertanyaan ya. Nanti saya akan menyampaikan pertanyaan, kemudian yang bisa menjawab angkat tangan dulu, yang bisa langsung jawab ya. Karena setelah angkat tangan berarti tuju siapa yang berhak untuk menjawab ya. Kalau bisa menjawab, alhamdulillah nanti ada hadiahnya ya. Dan pertanyaannya seputar materi disampaikan ya, nggak ada yang keluar dari apa materi ya. Insya Allah kalau bicara kalau pasti bisa menjawabnya. Baik, pertanyaan pertama ya. Nanti Mas yang tanggung jawab nunjuk ya, saya enggak. Sebutkan Quran surat apa, ayat berapa yang menunjukkan dakwah adalah jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih Mas Fadli, terus banyak kalau duduk depan tuh langsung kelihatan ya kalau nggak langsung ya. Silakan. Lagi nyari ya. Karena saya banyak lagi catat ya. Nunjuk dulu baru. Quran surat apa, ayat berapa yang menunjukkan dakwah itu jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lempar. Tuh. Sama. Oh. Mas Soliki silakan. Hah? Yusuf 108. Ayat? 108. Iya betul. Ya. Pertama ya Mas Soliki ya, nanti akan nyusul lagi ya. Pertanyaan kedua. Sebutkan 2 sahabat yang dikirim ke Yaman tahun berapa? Namanya dan tahunnya. Ayo, kalau satunya salah, salah. Sama? Tahunnya?
Itu Pak. Iya. Bagi dua ya udahlah, bagi dua. Bagi dua Pertanyaan ketiga. Sebutkan sahabat yang dikirim ke Khaybar tahunnya berapa? Ini mudah nih. Gampang nih. Ganti dulu John. Yang dikirim ke Khaybar terus tahunnya berapa? Ini tahunnya mungkin udah tahunnya. Tahunnya ya. Ini siapa? Kalau nggak ada ya Mas Adri yang siapa Mas Adri? Tapi jangan lupa lagi ya. Silakan. Enggak namain dulu siapa namanya? Dibocorin. Hah? Tahunnya? Dibagi dulu. Ada yang tahu? Yang lain tahun berapa? Ada yang tahu? Hijriah iya. Itu. Iya 7 Hijriah. Bagi dua ya? Nggak apa-apa biar adil. Pertanyaan keempat. Sebutkan 3 orang keluarga yang disiksa pada awal masuk Islam. Ya, Mbak Galuh. Tadi siapa yang bilang Mbak Galuh ya? Galuh. 1, 2. Suaminya siapa namanya? Siapa? Itu anaknya. Terus bapaknya namanya? Ya Yasir. Bener dari anaknya kan? Ya, nggak bingung ya? Bingung ya? Terakhir ya Pak. Baik, pertanyaan terakhir. Sebutkan ayat yang menunjukkan bahwa ujian semakin berat, semakin dekat jalan keluar. Tadi ada seperti itu. Ya Pak, saya Pak. Iya, Masya Allah. Wes Pak, udah. Depan. Cara berdakwah. Di Indonesia sudah Gampang. beberapa Terlalu gampang. pertanyaan ya. Yang pertama yang datang pertama kali pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, menurut keluarga saya semuanya masih awam, belum kenal sunnah. Ketika orang tua meminta bantuan kepada anaknya biaya untuk selama 40 harian, salah satu anggota keluarga yang sudah meninggal dunia, bagaimana cara kita menyikapinya Ustaz? Sedangkan Rasulullah SAW tidak mengajarkan atau mencontohkan hal yang demikian. Apakah jika si anak tidak memberikan bantuan kepada orang tuanya akan berdosa? Dan apakah jika tetap memberi tapi dengan niat untuk sedekah oleh orang tua diperbolehkan Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik, itu dilema. Karena memang kita bukan berhadapan dengan orang kafir ya, berhadapan dengan orang Islam yang awam, yang menganggap hal seperti itu bagian daripada syariat Islam. Itu lebih berat daripada berhadapan dengan orang kafir langsung ya. Maka kita harus menggunakan cara terbaik, apalagi yang dihadapi orang tua. Tapi pertama kita harus tetap ya, bahwa meyakini bahwa itu bukan bagian dari syariat Islam. Jangan sampai keyakinan itu luntur, jangan. Karena kita udah tahu jelas, punya ilmu yang jelas bahwa itu bukan bagian daripada Islam. Walaupun mungkin niat mereka baik, bersedekah sebagainya kan. Tapi itu kita yakin bukan bagian dari Islam. Maka apa yang kita lakukan? Ya kita tetap menjelaskan keyakinan kita kepada orang tua dengan baik.
Pak, Bu, menurut keyakinan saya hal seperti itu tidak ada tuntunannya. Kalau niatnya mau sedekah untuk keluarga kita yang meninggal, saya mau, nanti saya yang sedekah sendiri gitu. Kalau mau yang pahalanya bertahan lama, sedekah aja barang-barang yang bisa dimanfaatin terus. Misalnya untuk bangun masjid, gali sumur. Ya, kalau untuk ngasih makanan, orang yang datang habis makanan, habis pahalanya kan. Tapi kalau kita benerin masjid, jalan, dimanfaatkan terus, selagi dimanfaatkan, pahalanya kan ngalir terus sampai hari kiamat. Seperti kalau kita mau beli barang, sepatu, kita beli sepatu yang mahal tapi awet, apa yang murah tapi sekali pakai rusak. Pasti orang milih yang mahal awet kan, daripada beli yang murah tapi sekali pakai rusak. Begitu juga kita bersedekah untuk yang meninggal itu lebih bagus yang awet, pahalanya terus. Ya, jelaskan cara pandang kita seperti itu. Terus kalau orang tua marah gimana? Ya sudah, jangan dibantah, kita diem aja. Nah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan jangan lupa didoakan terus orang tua. Terus juga yang penting, ketika kita nggak setuju dengan hal seperti itu, hal yang lain, nah, kita harus bersemangat melakukan. Misalnya ketika kita diajak ziarah ke kuburan keluarga yang meninggal, ya kita pergi karena itu disunahkan. Kalau kita misalnya diajak yuk sedekah untuk keluarga kita yang meninggal, beli apa misalnya untuk ditaruh di masjid, nah kita semangat. Jadi supaya orang tua itu tidak menganggap yang macam-macam, tidak salah paham bahwa kita ini memang murni karena tidak sesuai keyakinan kita. Itu aja. Jadi bukan berarti kita itu kok durhaka kepada orang tua, kita pelit, kita nggak mau sedekah untuk yang meninggal, bukan gitu. Kadang-kadang orang awam itu kalau nggak dijelaskan seperti itu salah paham, ya kan? Jadi lebih parah lagi sampai ada yang mengira kalau udah ngaji seperti itu tuh nganggep orang yang meninggal kayak kucing. Nah, karena salah paham, ya kan? Kita itu tidak melakukan itu karena keyakinan itu tidak ada tuntunannya. Bukan berarti kita membaca Qur'annya itu nggak boleh, sedekah untuk yang meninggal nggak boleh, bukan. Ya. Kalau sedekah untuk yang meninggal memang disyariatkan, ya pahalanya untuk yang meninggal. Tapi tadi lebih baik kita sedekah yang mahal tapi bisa bertahan, pahalanya ngalir terus, ketimbang hanya kita sedekah makanan terus dimakan habis. Wallahu a'lam bishawab. Tadi kan dia tetap membantu tapi niatnya sedekah itu gimana? Ya, dia boleh tetap membantu dengan niat sedekah tapi tidak pada momen itu. Karena kalau pada momen itu mohon maaf ya sama-sama juga bantuin acara itu. Setelahnya gitu. Iya. Intinya dijelaskan dulu kepada orang tua dengan cara yang baik. Ya. Kalau orang tua marah jangan dibantah, gitu aja. Berikutnya, Assalamualaikum, isi pertanyaan Ustaz. Pertama, apa hukumnya mengadzankan bayi yang baru lahir dan orang meninggal? Berikutnya, apa hukumnya acara mudah-mudahan dengan cara kesurupan atau dibantu dengan jin? Yang ketiga, bagaimana memutus dosa jariah? Mengazankan bayi yang baru lahir itu memang khilaf ulama. Ada sebagian yang menyunahkan karena ada hadisnya, tapi sebagian mengatakan tidak disunahkan karena hadisnya lemah. Kalau itu masih bisa ditolerir. Artinya kalau ada yang mengazankan bayi yang baru lahir silahkan, karena sebagian ulama masih membolehkan. Tapi kalau mengazani orang yang meninggal,
itu nggak ada dalilnya sama sekali. Buat apa diazanin? Emang kalau dia diazanin terus bangun langsung ke masjid? Kalau begitu malah kaget orang. Bahkan bisa saja selama hidup dia dengar azan tiap waktu nggak pernah datang ke masjid. Giliran meninggal diazanin, kan secara logika orang hidup aja ngeazan nggak pernah bangun, apalagi meninggal. Ya, artinya dia masih hidup aja diazanin nggak pernah bangun sholat, apalagi meninggal. Gitu. Jadi nggak ada dalilnya. Kemudian berikutnya tadi kuda lumping. Masih ada yang nonton kuda lumping. Apalagi pakai jin. Ya jelas itu kemusyrikan. Ya, jadi jangan ditonton. Apalagi ikut nyawer. Bantuin. Jadi nggak boleh ya. Jadi sebenarnya gini ya. Orang yang melakukan hal itu pasti dia bersekutu dengan jin. Dan bersekutu dengan jin itu termasuk perbuatan syirik. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebagian laki-laki dari golongan manusia meminta perlindungan kepada laki-laki dari golongan jin, maka tidaklah menambah mereka kecuali kesesatan. Jadi itu bersekutu dengan jin nggak boleh. Apalagi jin itu kalau kita bersekutu dengan mereka pasti ada maunya, dan pasti maunya karena mereka adalah setan yang tidak baik, ya pasti untuk menggelincirkan kita dari akidah yang benar. Pasti, nggak mungkin nggak. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Memutus dosa jariah. Memutus dosa jariah ya caranya dengan klarifikasi kalau kita mampu. Misalnya kita pernah ngajarin fulan dulu apa, kita kasih tahulah, dulu saya pernah ngajarin, sebaiknya kamu tinggalkan, saya juga sekarang udah meninggalkan gitu. Kalau kita udah nggak kenal orangnya di mana, ya sudah, yang penting kita bertobat aja secara langsung kepada Allah Ta'ala. Kan kita juga harus nggak dipaksakan harus nyari orang itu sampai ketemu. Dulu ulama dulu ada, ketika beliau diminta fatwa, Izzuddin Ibnu Abil Is Al-Hanafi kalau nggak salah, atau Izzuddin Ibnu Salam, dimintain fatwa beliau. Setelah itu ternyata beliau berpikir fatwanya salah. Lalu beliau datang ke pasar teriak, siapa yang kemarin nanya tentang ini dan ini? Saya jawabnya begini padahal enggak, yang benar jawabannya gini. Sampai datang ke pasar begitu. Takutnya apa? Orang itu mengamalkan fatwa yang sebelum. Jadi itu bentuk klarifikasi bahwa beliau memberikan fatwa yang keliru. Itu. Ustaz, berikutnya, bismillah, apa hukumnya bermuamalah sama orang kafir yang menyiapkan konsumsi untuk beribadah mereka? Contoh, pesan roti disuruh antar sampai gereja, masuk ke ruangan beribadah mereka, sudah menolak masuk ruangan tapi dipaksa masuk, catatannya sudah langganan. Kenapa nggak sekalian suruh duduk bareng, makan bareng, suruh ikut beribadah sekalian? Ya jelas nggak boleh. Kalau kita tahu jelas seperti itu nggak boleh. Kenapa? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya, itu nggak boleh tolong menolong dalam perbuatan dosa permusuhan. Lawang tadi aja ada saudara kita yang mengadakan acara yang sebagiannya niatnya benar, sebagiannya acaranya salah. Kita aja nggak boleh nolong, apalagi yang ini jelas orang kafir, ibadahnya orang kafir, lebih nggak boleh lagi. Dulu ulama itu sampai berfatwa gini, kalau ada hari raya non muslim, terus ada kendaraan yang membawa penumpang ke tempat mereka ibadah, padahal kendaraannya umum nih, kita nggak boleh ikut loh di situ. Apalagi bener-bener nganterin masuk ke tempat mereka, terus ikut duduk, ikut makan, ikut ibadah, lebih nggak boleh lagi, ya Allah.
Maksudnya ini yang pertama, misal sahkah sholat kita ketika kita sholat menggendong bayi yang pakai pampers, sedangkan kita tidak tahu ada najis atau tidak. Nggak apa-apa. Yang penting sebelum kita sholat pastikan bayi itu tidak ada najis di dalam pampersnya. Tapi setelah diganti terus kita sholat, kita gendong, ternyata di tengah-tengah itu keluar najis, ya itu kita nggak apa-apa. Yang penting tidak menetes, tidak nempel di tempat sholat atau pakaian kita. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat juga pernah gendong Umamah, juga pernah gendong Hasan Husain. Bahkan pas sujud Hasan dan Husain itu radhiyallahu anhuma naik di punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi kayak kuda gitu. Itu kan masih kecil. Ada kemungkinan keluar najis nggak? Ya mungkin kemungkinan, kita kan nggak tahu. Apalagi dulu kan nggak ada pampers, ya kan? Ini nggak ada masalah. Makanya ulama bilang, tapi sebelum itu dipastiin dulu tidak ada najis. Tapi ketika sudah diganti pampersnya, sudah disucikan, terus di tengah-tengah sholat keluar, kita nggak tahu, ya udah nggak ada masalah. Allahu a'lam bishawab. Berikutnya yang kedua, Ustaz, kapan waktu sholat bagi wanita ketika sholat di rumah, ketika azan atau menunggu iqamah? Sebenarnya waktu sholat bagi wanita di rumah itu ya ketika masuk waktu sholat. Jadi ditandai dengan mulai azan itu sudah masuk waktu sholat. Dia kalau mau sholat langsung juga boleh, cuman kan tetap juga disunahkan jawab azan. Setelah dia jawab azan, dia qobliyah mungkin. Setelah qobliyah dia langsung sholat, boleh, nggak usah nunggu qomat di masjid. Apalagi kayak hari Jumat itu, ada sebagian wanita itu menganggap baru boleh sholat duhur nanti kalau suaminya pulang. Ya kan? Lah kalau suaminya mampir di warung sate, lah kalau suaminya nggak pulang ke istri yang lain, kapan sholatnya dia? Nunggu berapa hari lagi? Ada yang begitu. Jadi kalau belum pulang suaminya nggak sholat duhur. Enggak, kalau sudah masuk waktu zuhur sholat aja. Suaminya wajib Jumatan itu cerita lain. Dia kewajibannya sholat duhur, kewajibannya setelah masuk sholat duhur. Sekarang ada pertanyaan mungkin yang langsung mengajukan, silakan Mas. Waalaikumsalam. Melanjutkan yang muamalah sama orang kafir tadi, kita sudah tahu dia ada acara misalkan di gereja tersebut lah. Tapi kita tidak, misalkan kita cuma ada di luarnya, luar tapi itu beribadah dia dengan misalkan sapamnya misalkan, itu apakah diperbolehkan atau memang tidak boleh ya muamalah ketika kita benar-benar tahu dia konsumsi itu buat ibadah mereka? Sebenarnya gini ya, secara umum muamalah dengan orang di luar Islam kan boleh, berjual belilah inilah boleh kan. Cuman kalau kaitannya itu sudah spesifik untuk ibadah mereka, kalau bisa jangan dianterin. Jadi ibaratnya kalau pada hari Minggu mereka beli aja, anggap aja mereka untuk makan sehari-hari, nggak perlu juga kemudian kita anterin ke tempat ibadah mereka gitu loh. Apalagi sampai kita jualannya di depan gereja, ya nggak boleh itu kan, jelas buka lapak di situ kan, itu nggak boleh itu. Jadi sebaiknya kalau bisa jangan dianterin. Kalau memang bilang aja lah alasan apa, kenapa, oh maaf kami nggak nganterin. Emang nganterin Pak? Ada jasa nganterin? Bilang aja ongkosnya 1 juta mau nggak? Nolak secara halus. Kalau mau ambil. Jadi kalau bisa jangan dianterin. Nah, karena kan takutnya aja termasuk tolong menolong dalam perbuatan dosa.
Walaupun kalau dia beli sendiri kemudian dia untuk ibadah, kan kita juga nggak tahu kan, beli di toko kemudian bawa pulang untuk ibadah, pasti kan dia makan juga karena untuk ibadah kan, ya, itu urusan dia gitu loh, nggak ada masalah kalau itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mekanisme nahi munkar di zaman sekarang? Apakah masih menjadi kewajiban pribadi atau kewajiban pemimpin, mengingat zamannya sekarang sudah berbeda? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Man ro'a, man siapapun. Nah, berarti ini umum. Bukan hanya pemimpin, penguasa dan siapapun di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran. Tapi harus dipastikan itu kemungkaran ya. Jangan misalnya masalah khilafiyah. Bagi dia kalau sholat itu digerakkan. Terus bagi orang lain enggak, dianggap itu kemungkaran. Ada orang sholat digerakkan dipegangin. Jadi harus dipastikan bahwa yang dilihat itu suatu kemungkaran, bukan masalah fikih yang di situ ada khilafiyah. Siapapun melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Tentu itu bisa dilakukan kalau orang itu sebagai pemimpin penguasa. Kalau secara pribadi susah. Kita di jalan lihat orang mabuk, kita ambil botolnya kita buang. Wah, bisa berantem, ya kan? Tapi kalau pemimpin penguasa bisa dengan tangan. Makanya kalau kita tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangan, bisa dirubah orang tua kepada anak masih bisa kan? Abilisan nih, dengan lisan mengingatkan dengan cara yang baik. Kalau tidak bisa, maka dengan hati kita mengingkari, tetap harus mengingkari. Dan ketika kita mengingkari kemungkaran dengan hati itu, jangan kemudian kita ikut turut dalam kemungkaran tadi. Misalnya ada orang main judi, ya kan? Dia judinya itu judi bola, nonton pertandingan bola di TV sambil judi. Kita mau ngasih tahu nggak enak, takut nanti berantem. Kita mengingkari dalam hati wajib, tapi nggak boleh juga terus kita duduk di situ ikut nonton. Nah kalau bisa, kan yang penting mengingkari dengan hati. Iya, tapi dengan duduknya di situ ikut nonton bola, padahal orang itu pada judi bola, kita ikut dosa. Jadi mengingkarinya dengan hati dan kita meninggalkan, gitu loh. Enggak duduk bersama mereka yang sedang berbuat dosa tadi, main judi tadi sambil nonton bola. Gitu. Jadi kalau kita punya kemampuan, silakan. Tapi jangan sampai kita ini mengingkari kemungkaran kecuali kita punya ilmunya tadi. Kemudian jangan sampai mengingkari kemungkaran kecuali kita itu orang yang berlemah lembut. Karena kan nggak selalu mengingkari kemungkaran itu awalnya langsung dengan keras kan? Kan di awal dengan lemah lembut dulu kan? Karena bisa saja dengan lemah lembut orang itu berubah. Jadi dengan rahmat. Dan jangan sampai mengingkari kemungkaran terus menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Makanya tadi Nabi SAW ketika melihat orang Arab Badui pipis di pojok masjid, beliau nggak marah, nggak dipukulin, nggak dilarang. Dan beliau melarang sahabat yang marah yang mau mukulin. Kenapa? Karena kalau diperlakukan seperti itu kemungkinannya tambah besar. Yang tadinya pipisnya cuma di sini dilarang bisa kemana-mana. Yang kena najis jadi tambah banyak. Udah gitu berbahaya buat dia, lagi pipis ditahan bisa berbahaya bagi kesehatan loh, tiba-tiba mandek gitu kan, kaget. Makanya Nabi tidak mengingkari kemungkaran tadi itu dengan cara yang keras. Kenapa? Menimbulkan kemungkaran yang lebih besar.
Yaitu kaidah-kaidah di dalam mengingkari kemungkaran. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Silakan. Saya ingin bertanya terkait pengertian dari kufarat. Kafarot. Kafarot. Denda. Itu maksudnya Kafarot itu denda ya. Macam-macam. Contohnya orang bersumpah mengingkari sumpahnya, maka dia harus membayar kafarot. Kafarot sumpah itu misalnya adalah memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian mereka, atau memerdekakan budak. Kalau nggak mampu puasa 3 hari. Orang sudah terlanjur bersumpah, bernadar, terus tidak mampu membatalkannya, maka kafarotnya itu. Atau orang yang di siang Ramadan berhubungan suami istri, maka dia harus membayar kafarot, yaitu memberi makan 60 fakir miskin. Macam-macam kafarot itu tergantung. Atau orang yang umroh dan haji, ya, dia melakukan pelanggaran ihram, dia harus membayar kafarot. Apa misalnya menyembelih kambing, itu namanya kafaroh. Kafaroh itu denda, penebus. Allahu a'lam. Kafaratul majlis, ya, untuk membayar denda di majlis. Karena di majlis ilmu kadang kita mengucapkan kata-kata yang enggak baik, ya kan? Bercanda yang berlebihan. Makanya untuk menutup dosa itu maka kita membaca kafaratul majlis, denda. Allahu a'lam. Silakan. Yang lain berarti ada yang Ya, silakan. Islam itu apa namanya saat ini jadi agak asing ya katanya. Nah, kita ini dalam rangka untuk mempersiapkan anak-anak generasi muda terus gitu. Salah satunya mungkin contohnya diajak ngaji, kemudian disekolahkan di pesantren-pesantren. Apakah ada untuk kiat lain, apa lagi sehingga untuk memperkuat akidah mereka? Terima kasih. Baik. Jadi untuk memperkuat akidah mereka bisa kita sampaikan kisah-kisah Nabi dan Rasul, ya kan? Orang-orang soleh zaman dulu, cerita para sahabat, tabi'in, supaya mereka ini tidak mengidolakan orang yang di luar Islam. Jangan sampai orang Islam mengidolakan artis Korea. Kan aneh juga seorang santriwati misalnya punya HP, foto di HP-nya artis Korea. Yang laki-laki lagi. Wah. Masa yang di sini nggak ada yang dipilih, malah fotonya artis Korea gitu kan, lucu. Itu jadi untuk meminimalisir ya mudarat itu, supaya mereka tidak mencintai, mengidolakan orang di luar Islam. Kalau mereka mengidolakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para nabi dan rasul, itu kan bagus, bisa mencontoh bagaimana perjuangan mereka dalam berdakwah, dalam beragama, beribadah seperti itu. Terus diperhatikanlah pergaulan anak-anak itu. Kadang-kadang bergaul itu berbahaya ya. Apalagi zaman sekarang kan. Kadang orang bergaul itu nggak mesti harus keluar rumah, lewat HP kan. Kita nggak tahu dengan siapa dia bergaul. Maka orang tua harus ngontrol. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan. Kalau misalnya itu anak yang udah gede ya tidak perlu terlalu ketat gitu kan ininya, tapi diingatkan terus. Beda kan kalau anak yang kecil kan dilihat HP-nya, kamu ngapain. Kalau anak umur 18 tahun nggak pantas juga lihat HP-nya kamu ngapain, nggak. Diingatkan aja. Ingat, pergaulan dengan HP itu sangat-sangat resiko ya kan. Itu jadi di pergaulannya terus diingatkan. Kenapa? Kalau enggak udah. Jangan sampai orang tuanya sibuk mendakwahkan
Islam yang benar, mengamalkan sunnah, anak-anaknya malah di jalan. Pas waktu sholat nggak ada di masjid, dan gitulah. Wallahu a'lam bishawab. Doakan juga penting itu, doakan terus supaya dijaga. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan ya Allah perbaikilah anak keturunanku. Itu penting doa itu ya, karena kita mungkin sekarang bisa ngontrol, kita meninggal, nah, siapa? Tapi perlu kita husnudzon juga kepada Allah. Apabila kita orang tua itu mensolehkan diri kita, insya Allah anak-anak kita juga akan disolehkan oleh Allah. Gitu. Ya. Makanya ada di dalam surah Al-Kahfi, ketika Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir itu mau membangun tembok yang mau roboh itu tanpa mengambil upah kan? Kenapa Nabi Khidir melakukan itu? Karena di dalamnya ada harta anak yatim. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah tembok itu ada harta simpanan mereka berdua. Wa kana abuhuma soliha. Dan kedua orang tua mereka dulu orang soleh. Jadi kesolehan orang tua itu bisa berimbas kepada kebaikan anak. Makanya di sana ada perbandingan keturunannya Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang soleh, dengan keturunannya seorang khalifah lain. Umar bin Abdul Aziz gak ninggalin apa-apa kekayaan. Khalifah yang lain ini ninggalin kekayaan yang banyak. Tapi karena kesolehan bapaknya, anak-anaknya itu besar itu menjadi orang yang soleh dan mereka bersedekah di jalan Allah. Sedangkan yang ini katanya anak khalifah ini padahal orang tuanya ninggalin warisan yang banyak, ditemukan pernah minta-minta di pasar. Kenapa? Karena kesolehan yang ditinggalkan orang tua itulah yang terbaik. Kesolehan orang tua. Jadi orang tua selalu mensolehkan dirinya supaya berimbas kepada anak-anaknya nanti. Allahu a'lam bishawab. Kadang ada lucu ya, anaknya ke masjid, orang tuanya mana? Nggak ada. Ya orang tuanya nggak ke masjid, nggak pernah ke masjid, tapi anaknya ke masjid, makanya anaknya di masjid berisik, nakal, bercanda ya nggak. Kalau orang tuanya di masjid kan sedikit banyak ngeliat anaknya, nah, gitu. Kadang lucu, anaknya disuruh ke masjid, orang tuanya nggak ke masjid. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Yang ibu-ibunya bapaknya katanya. Ibu yang belakang. Tambah Ustaz, kalau yang tadi, yang doa yang tadi saya sampaikan itu kayak di doa usia 40 tahun saja. Iya, ketika umur 40 tahun. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi. Ya, rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah. Nah, itu untuk didoakan lebih baiknya dalam setelah setiap selesai sholat atau bisa dalam waktu? Sebenarnya doa itu ya, kalau di situ tidak ada kekhususan waktunya, kita boleh berdoa kapanpun, terutama doa-doa di waktu yang memang mustajab. Ya, kalau mau setelah sholat ya setelah zikir boleh doa itu. Kalau mau doanya itu sebelum salam silahkan, atau doa itu diucapkan pas sujud juga bagus, gitu kan. Jadi waktu-waktu yang memang dikhususkan doa. Intinya sih ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Artinya Allah menjagamu, anak keturunanmu, hartamu dan hidupmu, anggota badanmu gitu. Menjaga Allah itu artinya menjaga syariat Allah. Jadi orang tuanya harus mensolehkan dirinya, ya, melaksanakan syariat. Nanti anaknya juga akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Semoga sebentar lagi masa zuhur dan sudah ada demikian materi
ya, semoga menambah keimanan kita, menambah akal kita menjadi yang bermanfaat ya, ilmu yang diamalkan ya, sehingga seperti pohon yang menghasilkan buahnya ya. Demikian lalu dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.